Assalamualaikum Al-Farabi. Bertemu lagi dengan Miss Win. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah dalam pelajaran PKN. Apa itu aturan? Dan apa saja aturan yang ada di rumah? Akan Miss Win jelaskan setelah ini. Sebelum itu, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum belajar. Semoga dimudahkan dalam belajar, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin. Baik ya Kak ya. Selanjutnya langsung kita lihat saja penjelasan Miss Win untuk aturan di rumah. Yuk. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang aturan di rumah. Karena bahasanya adalah aturan di rumah, berarti aturan ini adalah segala aturan yang ada di rumah kalian atau di rumah kita semua. Apa saja sebenarnya apa sih Miss aturan itu? Oke, aturan adalah segala petunjuk, perintah dan tindakan yang harus diikuti atau dilaksanakan. Artinya, setiap perintah, petunjuk ataupun ajakan yang harus kalian lakukan dimanapun berada itu disebut dengan aturan. Nah, siapa yang membuat aturan di rumah? Kira-kira siapa menurut kalian kalau di rumah itu yang membuat aturan? Ya, karena orang dewasa yang ada di rumah kita adalah ayah dan ibu, biasanya aturan itu dibuat oleh ayah dan ibu. Tapi tidak lantas semua peraturan itu diputuskan oleh ayah dan ibu. Bisa jadi kita diajak untuk berunding atau berdiskusi untuk menentukan peraturan apa saja yang ada di rumah kita. Kenapa Miss kita dilibatkan? Karena yang melakukan aturan itu adalah kita juga, bukan hanya ayah dan ibu. Jadi kita berhak untuk ikut merumuskan aturan atau menetapkan aturan yang ada di rumah kita. Sampai di sini paham ya Kak ya? Oke, kita lanjut. Nah, aturan di rumah seperti yang tadi Misin bilang, aturan di rumah dibuat oleh ayah dan ibu kalian. Untuk apa aturan itu dibuat? Yang pertama, aturan dibuat adalah agar hidup kita teratur. Kok bisa Miss? Aturan bisa membuat hidup kita teratur? Iya, namanya saja aturan, atur. Nah, aturan itu akan membuat hidup kita teratur. Kenapa? Karena dengan adanya aturan, kegiatan kita atau sikap kita akan lebih terarah sehingga kita bisa lebih hidup teratur. Untuk itu, aturan harus dilaksanakan dengan senang hati. Jangan terpaksa ya Kak. Nanti melaksanakan aturan sambil marah, sambil nangis, sambil jengkel. No, tidak boleh. Kita sudah sepakat dengan aturan yang ada di rumah, berarti kita harus melaksanakan aturan itu dengan senang hati dan tidak ada paksaan. Begitu ya pinter ya? Baik, selanjutnya. Nah, aturan itu bisa kita bagi menjadi 3 atau bahkan 4 sesuai dengan waktunya. Atau mungkin karena ini di rumah berbeda-beda untuk setiap rumah. Jadi mungkin tidak mungkin kalian ada yang peraturannya tidak dibagi menjadi seperti ini. Tidak apa-apa. Ini adalah contoh saja. Aturan di rumah itu dapat dibagi menjadi 4 tempat, yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Seperti itu. Lantas, apa saja aturan yang ada di rumah itu pada pagi hari? Misalnya, aturan di pagi hari misalnya membersihkan tempat tidur. Ada di antara kalian yang kalau bangun tidur harus membersihkan sendiri tempat tidurnya. Ada? Ya. Kalau memang sepakat seperti itu, berarti itu adalah aturan yang ada di rumah kamu. Yang kedua, ibadah sholat subuh. Kalau ini bukan hanya aturan di rumah masing-masing ya, ya, tapi memang ini aturan kita sebagai orang Islam harus melaksanakan sholat subuh. Tapi tetap saja itu namanya aturan. Yang ketiga, mandi dan sikat gigi. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari, sebaiknya kita mandi, sikat gigi supaya badan kita bersih, lebih fresh dan kita bisa melakukan aktivitas dengan semangat. Selanjutnya sarapan.
Dan yang terakhir adalah bersiap-siap sekolah dari rumah. Karena kita sekarang sekolahnya dari rumah ya Kak ya. Tapi meskipun sekolah dari rumah, kita tidak lantas harus bermalas-malasan dan tidak mandi atau bahkan tidak berseragam ketika bersekolah. Nanti ketika kita sudah masuk sekolah dengan benar, masuk dalam arti kita pergi ke sekolah, kita akan terbiasa untuk bangun pagi. Begitu ya Kak ya. Selanjutnya, aturan di siang hari. Nah, aturan di siang hari apa ya Miss? Berbeda dengan aturan aturan pagi hari, di siang hari pun ada beberapa aturan yang mungkin ditetapkan di rumah masing-masing. Yang pertama contohnya adalah ganti baju seragam setelah sekolah. Kalian belajar dari jam 7.25 ya Nak Tasmi, ya di jam 7.25 sampai jam 11 kurang lebih. Nah, setelah jam 11 kalian harus mengganti baju seragam kalian dengan baju rumah. Kenapa? Karena baju seragam hanya digunakan untuk untuk sekolah, tidak untuk bermain di rumah. Aturan yang kedua, makan siang, dan yang ketiga adalah tidur siang. Ayo, siapa yang sudah tidak mau tidur siang sekarang? Kalian di usia kalian seperti ini, tidur siang itu masih perlu ya Kak ya. Jadi usahakan atau bahkan harus ada yang mengharuskan kita itu tidur siang, istirahat Nah setelah segala rutinitas. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan nanti sore, kita sebaiknya tidur siang untuk memulihkan tenaga kita yang sudah kita keluarkan untuk aktivitas di pagi hari. Itu ya Kak ya. Selanjutnya, aturan di sore hari. Aturan di sore hari kira-kira apa ya? Oh, yang pertama bermain dengan adik atau kakak. Ada yang membuat peraturan kalau kita punya adik atau kakak, sore hari adalah waktunya kita bermain. Bisa bermain di teras, bisa bermain di halaman, atau bermain di dalam rumah saja. Yang kedua, bermain dengan teman. Kalau tadi bermain dengan adik dan kakak, bisa di rumah, di teras ataupun di halaman. Bermain dengan teman juga bisa di teras dan di halaman kalau temannya datang ke rumah. Kalau tidak, paling kita berkumpul di lapangan dekat rumah atau di tempat-tempat tertentu yang kita sepakati untuk bermain dengan teman. Tapi ingat, jangan main terlalu jauh ya, pinter ya. Jangan main terlalu jauh dari rumah. Jangan lupa minta izin ketika kita mau pergi keluar rumah kepada ayah atau ibu di rumah. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Kalian punya hobi? Hobi itu apa? Hobi itu kegemaran atau aktivitas yang suka kita lakukan. Jika kalian punya hobi atau kegemaran, sore hari adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena apa? Karena sore hari itu kita sudah santai, relax. Belajar sudah selesai, sekolah sudah selesai, dan waktu belajar untuk besok hari belum masuk. Jadi kita benar-benar waktunya untuk bermain dan berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya adalah membantu ibu. Kalau di rumah ada peraturan Kak, harus membantu ibu ya atau membantu ayah ya. Nah, sore hari ini adalah waktu yang tepat juga untuk melakukan kegiatan itu. Membantu ibu apa Miss? Apa saja, bisa merapikan rumah, membantu adik mandi atau lain-lain. Baik, selanjutnya aturan di malam hari. Di malam hari ini ada makan malam bersama. Makan malam bersama itu bisa berbeda-beda untuk setiap rumah. Mungkin aturannya bisa makan malam jam 7 misalnya, itu juga bentuk aturan. Atau tidak ada yang bermain gadget selama makan malam, itu juga aturan. Atau lagi dilarang berbicara atau ngobrol ketika makan, itu juga bisa. Itu adalah contoh-contoh aturan yang mungkin ada di rumah kalian. Setelah makan, kalian belajar. Setelah belajar, sikat gigi dan tidur malam. Kapan kalian tidur malam? Idealnya kita tidur malam tidak lebih dari jam 9. Kenapa? Karena waktu tidur kita yang normal adalah kita membutuhkan waktu 8 jam.
Jadi jika kita bisa tidur jam 9, kita akan bangun jam 5 pas dengan waktu sholat subuh, dan tidur kita tercukupi sehingga badan kita tetap sehat. Begitu ya Kak ya? Baik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Sekarang Miss Yun tanya, kenapa sih harus ada aturan di rumah? Ada yang tahu? Ya, nanti coba tanya ke ayah dan bunda, kenapa harus ada aturan? Lalu, bagaimana aturan di rumah kalian? Dalam arti, apa saja aturan yang ada di rumah kalian? Nanti diskusikan dengan ayah dan bunda. Selanjutnya ketika kita ada pertemuan Zoom, Miss Yun akan tanya satu-satu. Begitu ya pinter ya? Ya, baik. Nah, itu tadi pembahasan tentang aturan di rumah. Tidak sulit sebenarnya. Itu adalah hal-hal yang kalian lakukan di rumah. Jadi apapun itu, ketika memang kita sudah sepakat dengan aturan di rumah, kita harus menjalankan dengan baik dan tidak ada kata terpaksa. Begitu ya Al-Farabi. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, belajar dari rumah. Semoga ilmunya manfaat ya pinter ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.